Sejarah Stasiun Klimatologi Papua Selatan, awal dibangun kantor ini mulai dari tahun 2015. Dulu masih dikoordinir dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. Dan mulai beroperasi kantor ini tahun 2017 sampai sekarang. Stasiun Klimatologi Papua Selatan sudah berganti nama nomenklatur sebanyak 2 kali. Yang pertama Stasiun Klimatologi kelas 4 Tanah Miring, kemudian Stasiun Klimatologi Merauke, dan yang sekarang Stasiun Klimatologi kelas 4 Papua Selatan. Saat ini Stasiun Klimatologi kelas 4 Papua Selatan memiliki fasilitas berupa gedung kantor. Di dalamnya terdiri dari ruangan operasional, ruangan teknisi, ruangan administrasi, dan juga kami ada mempunyai taman alat. Dan kami mempunyai jaringan pengamatan yang tersebar di hampir seluruh Provinsi Papua Selatan. Kami mempunyai pos hujan pengamatan yang saat ini berjumlah 28 pos hujan kerjasama. Kemudian kami mempunyai 9 alat tama otomatis berupa ARG dan AWS yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Dari fasilitas tadi kami menghasilkan produk Stasiun Klimatologi Papua Selatan yang digunakan oleh user kami berupa produk informasi iklim bulanan yang di dalamnya terdapat informasi analisis curah hujan dasarian dan bulanan, kemudian informasi perakiraan curah hujan dasarian dan bulanan, serta kami juga saat ini sedang berusaha membangun sebuah produk informasi baru berupa informasi sebaran malaria, kesesuaian iklim terhadap malaria untuk di wilayah Provinsi Papua Selatan, dan kami juga mempunyai peta kesesuaian iklim terhadap hama untuk wilayah Provinsi Papua Selatan. Itu yang sedang kami kerjakan saat ini. Dan kami juga aktif di media sosial. Kemarin saat Rakornas kami mendapatkan penghargaan, walaupun masih juara harapan, tapi kami itu merupakan penghargaan dari BMKG di pusat terhadap kami sebagai peran kami sebagai garda terdepan info BMKG di ujung timur Indonesia.
Kami dari Stasiun Klimatologi Papua Selatan setelah melakukan pengamatan di lapangan, kemudian kami masukkan pada sistem BMKG Soft yang akan terkomunikasikan langsung pada pusat database di BMKG Pusat. Berikut merupakan display dari alat digital soil moisture yang ada di Taman Alat Stasiun Klimatologi Papua Selatan. Digital soil moisture digunakan untuk mengukur parameter kelembapan tanah dan suhu tanah dengan dibagi 6 profil kedalaman yang berbeda, yaitu 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 dan 100 cm, dan dilakukan pengupdatean data setiap 10 menit sekali. Saat ini untuk wilayah kerja Stasiun Klimatologi kelas 4 Papua Selatan masih mengcover sebagian besar provinsi Papua Tengah, yaitu masih dominan untuk Kabupaten Mimika dan sebagian Nabire serta Nduga dan pegunungan dengan Lani Jaya ini yang secara administrasi sudah masuk pegunungan Papua Pegunungan Tengah. Namun karena kebutuhan operasional, Stasiun Klimatologi diberikan mandat untuk Klimatologi kelas 4 Papua Selatan diberikan mandat untuk membuat produk informasi iklim untuk sebagian wilayah Papua Tengah. Untuk zona musim atau wilayah ZOM di Papua Selatan sendiri, yang dulunya 1 ZOM setelah normal yang baru dibagi menjadi 13 ZOM. Untuk ZOM yang jelas batasan musimnya antara musim hujan dan musim kemarau itu dominan berada di selatan Provinsi Papua. Itu sebagian besar Kabupaten Merauke dan sebagian Mapi dan Bovendigul. Kemudian dari peta sebaran ini kami merasa masih membutuhkan titik-titik pengamatan sehingga akurasi kami bisa lebih, prediksi kami untuk curah hujan bisa akurasinya bisa baik. Pentingnya informasi musim dan prediksi curah hujan bulanan baik dasarian juga ini menjadi penting karena hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke masyarakatnya menggunakan tada hujan, di mana ini membantu kehidupan sehari-hari masyarakat di sini, sehingga sangat penting sekali informasi musim dan prediksi curah hujan bulanan serta dasarian. Pentingnya informasi kekeringan untuk wilayah Papua Selatan. Pernah terjadi kejadian saat kejadian El Nino tahun lalu sekitar bulan Oktober, hutan di belakang Stasiun Klimatologi kelas 4 Papua Selatan terbakar, dan waktu itu benar-benar sangat kering sehingga angin ditambah dengan angin yang bertiup membuat api cepat menyebar dan hampir membuat sekitar Stasiun Klimatologi Papua Selatan terbakar. Kerjasama yang dibangun dari Stasiun Klimatologi Papua Selatan dengan stakeholder terkait, yang pertama dari Dinas Pertanian, kami rutin membangun kerjasama, terlebih saat kami melakukan kegiatan sekolah lapang iklim. Dari Dinas Pertanian selalu memberikan peserta dan juga sebagai pemateri, dan begitu sebaliknya dari saat Dinas Pertanian menggelar kegiatan dari Dinas Pertanian, khususnya terjun ke lapangan langsung di sawah, itu kami diundang juga aktif terlibat di sana. Jadi kami saling memberikan kontribusi.
Kemudian kerjasama yang sering kami bangun yaitu dengan pihak Dinas Kesehatan. Ini dimana menjadi concern kami untuk beberapa tahun ke depan untuk membuat bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan membuat sebuah produk tadi yang sudah kami sebutkan, peta kesesuaian iklim terhadap malaria, sehingga mendukung juga program dari Dinas Kesehatan untuk bebas malaria di 2030 untuk wilayah Papua. Dan yang ketiga, kami juga aktif dengan saling bekerja sama dengan Dinas BPBD, di mana mereka membutuhkan perakiraan prediksi kami, terutama saat musim kemarau, di mana di sini juga memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan. Stasiun Klimatologi kelas 4 Papua Selatan, Garda Terdepan.